Bab 1631. Halo sahabat. Sebelum melanjutkan ceritanya, subscribe dulu channelnya Mbah Novel ya. Jangan lupa cek deskripsi untuk mendapatkan link gabung ke channel grup Telegram Mbah Novel karena hanya member yang bisa mendapatkan video selanjutnya secara lengkap. Aku bahkan tidak melakukan apa-apa, dan aku dihukum menghadap tembok selama setengah bulan. Saya tidak keluar dengan keinginan saya sendiri, kakak senior yang meminta saya datang ke sini untuk mengajarinya tentang teknik meniru. Donna langsung khawatir saat dia menarik lengan baju Harvey. Kakak senior, tolong jangan menghukum junior brother. Saya adalah orang yang memintanya untuk datang ke sini. Namun, Harvey tidak mau mendengarkan sama sekali. Dia tertawa dingin ketika dia melihat Daryl dan terdengar sombong. Kamu baru saja bergabung dengan sekte, dan kamu berlarian dan tidak mengikuti aturan sama sekali. Tidak peduli apa alasan Anda untuk keluar malam ini, Anda harus menghadapi tembok selama setengah bulan. Saya akan melihat apakah Anda akan berperilaku di masa depan. Ketika dia mengatakan itu, mata Harvey dingin dan jahat. Harvey tahu bahwa Donna lah yang meminta Daryl untuk keluar. Dia akan memberinya kesempatan jika itu adalah junior brother yang lain, tetapi Daryl berbeda. Orang ini hanya seorang nelayan, tetapi Tuan sangat memperhatikannya. Sebelumnya, dalam perjalanan kembali ke sekte, dia mengambil semua pujian lagi di depan semua murid karena dia menangkap ikan naga Gourami, pikir Harvey. Murid-murid altar kayu surgawi menghormati Daryl, dan itu menyebabkan Harvey merasa tidak seimbang secara emosional. Itu sebabnya dia mengambil kesempatan malam itu untuk mencari kesalahan pada Daryl. Harvey sangat marah ketika dia melihat wajah bodoh Daryl. Apa kau mendengarku? Cepat kembali dan mulailah menghadapi tembok besok. Daryl mengutuknya di dalam hatinya tetapi tidak tersenyum. Kemudian dia meniru panggilan elang dan bersiul. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Menciak. Suaranya sangat keras hingga menembus awan. Beraninya kau bersiul. Apakah kamu mencari kematian? Harvey berteriak keras dan meninju Daryl. Dalam hati Harvey, Daryl adalah seorang martial saint, jadi dia bisa dengan mudah menyiksanya. Daryl sama sekali tidak panik saat melihat tinju Harvey datang ke arahnya. Dia berjanji pada dirinya sendiri jika tinju Harvey mendarat di tubuhnya, Harvey akan mati. Donna, yang berdiri di samping, khawatir saat dia menginjak kakinya. Dia berteriak, "Kakak sulung, tolong jangan." Saat dia mengatakan itu, Donna akan bergegas untuk menghentikannya, tetapi Harvey terlalu cepat, dan dia tidak bisa melakukannya. Menciak, menciak. Tepat pada saat yang paling kritis, suara elang terdengar dari langit dari jauh. Suara jernih itu menakutkan. Dari kejauhan, kedua elang sayap perak itu melesat turun dengan cepat. Cakar tajam mereka bersinar, dan udara pecah kemanapun mereka terbang. Mata kedua elang sayap perak terkunci pada satu target, Harvey. Ekspresi Harvey berubah ketika dia melihat elang, dan dia tidak bisa menahan nafas dingin. Detik berikutnya, Harvey panik sambil berteriak, "Saudara elang, saya Harvey dari altar kayu surgawi. Kami bertemu sepanjang waktu. Anda tidak mengenal saya." Harvey mulai minggir untuk menghindari mereka. Kedua elang besar itu sangat pintar dan mengerti kata-kata Harvey, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka terus mengayunkan cakar mereka dan menyerang Harvey. Apa yang terjadi? Donna gemetar melihatnya. Dia tercengang. Biasanya, dua elang besar seharusnya kembali ke sarang mereka untuk beristirahat saat ini. Mengapa mereka tiba-tiba menjadi gila dan memutuskan untuk menyerang kakak senior? Daryl berdiri di sana dengan senyum di wajahnya, tampak santai. Daryl menarik kedua elang besar itu. Dia menggunakan teknik mimik tadi dan menirukan panggilan elang. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan lingkaran penjinakan binatang. Lingkaran penjinakan binatang buas bisa mengendalikan Raja Ikan Naga Gourami, jadi tentu saja, itu bisa membuat dua elang besar mengikuti perintahnya. Harvey hanya bisa membela diri dari serangan elang. Dia tidak berani menyerang mereka dan terlihat menyedihkan. Harvey segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia menyeka keringat dinginnya sambil berteriak marah pada Daryl, "Darren, kamu di belakang ini, bukan?"
Darren bersiul seperti elang barusan, dan dua elang besar mulai menyerbu ke sini. Pasti ada sesuatu yang terjadi, pikir Harvey. Idiot ini baru saja menyadarinya, pikir Daryl, merasa gembira. Dia berpura-pura tidak bersalah. Kakak senior, kamu salah. Saya hanya meniru panggilan mereka sekarang. Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan untuk memerintahkan mereka menyerang Anda? Saat dia mengatakan itu, Daryl memikirkannya dan terus berkata, itu pasti karena kamu melakukan sesuatu yang buruk sebelumnya, dan kedua saudara elang melihatnya. Mereka ingin memberimu pelajaran ketika mereka melihatmu. Bab 1632. Anda. Mendengar itu, Harvey sangat marah sehingga dia hampir meledak, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dua elang besar menyerang saya tiba-tiba. Darren pasti ada di balik ini. Tunggu sampai aku keluar dari ini. Dia mengutuk Daryl. Beberapa detik kemudian, Harvey tidak tahan lagi dan mulai lari jauh. Kedua elang besar itu adalah kaisar bela diri, tidak ada cara bagi Harvey untuk melawan. Dia bukan tandingan mereka. Dia hanya akan menunggu kematian jika dia tidak lari. Begitu Harvey pergi, kedua elang besar itu berhenti menyerang. Mereka melebarkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit. Haha, dua elang ini. Daryl tersenyum ketika melihat Harvey berlari menyelamatkan nyawanya. Donna akhirnya mengumpulkan pikirannya dan bertanya kepada Daryl, saudara muda Darren. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kedua elang mendengarkan perintah Anda? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Daryl menganggukkan kepalanya, dan dia dengan cepat menjelaskan secara rinci rahasia teknik meniru itu. Donna sangat brilian, dia langsung mengerti tekniknya. Dia menguasai teknik itu tidak lama kemudian. Dia kemudian bersenang-senang menirukan suara serangga, panggilan elang, dia bersenang-senang. Pada saat itu, Donna telah mempelajari beberapa jenis suara. Dia tersenyum dan menatap Daryl, saudara muda Darren, terima kasih telah mengajari saya teknik meniru. Aku akan mengajarimu teknik besok juga. Tekniknya sangat kuat. Itu keren. Daryl tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang ingin kamu ajarkan padaku, kakak senior? Donna tersenyum dan tampak tertutup. Kau akan mengetahuinya besok. Sudah larut, jadi mari kita kembali untuk beristirahat. Saat dia mengatakan itu, Donna berbalik dan pergi. Tubuhnya yang ramping menghilang ke dalam kegelapan. Kakak senior ini sangat menarik. Dia suka membuatku tetap waspada. Daryl menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berbalik dan kembali ke rumah taman. Begitu dia kembali ke rumah, Yvette dan Permaisuri sudah tidur. Daryl tidak mengganggu mereka dan pergi ke kamar untuk bermeditasi. Hari berikutnya di aula utama Celestial Wood Altar, Harvey, Donna, dan murid-murid lainnya berdiri dengan tertib di kedua sisi aula. Mereka tampak tenang tetapi tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hati mereka. Diana duduk dengan tenang di kursi di tengah ruangan. Ada senyum di wajahnya yang sangat cantik. Banyak pil roh dan harta karun dari seluruh dunia diatur di atas meja di sampingnya. Setiap tahun di Sekte Saint Suci, altar master dari altar cabang akan memutuskan untuk memberi hadiah atau menghukum para murid setelah mereka menyelesaikan pelatihan mereka. Ketika murid-murid altar kayu surgawi melakukannya dengan baik di pelatihan tahun itu, Diana telah mengumpulkan murid-muridnya dan menyiapkan meja yang penuh dengan pil roh dan harta dari seluruh dunia untuk diberikan sebagai hadiah. Karena Daryl adalah murid yang baru diterima dan masih dalam masa tantangan dan pengamatan, Diana tidak mengundangnya. Baik, Diana melihat sekeliling dan tersenyum ketika dia berkata, semua orang dengarkan aku. Semua orang melakukannya dengan baik dalam pelatihan tahun ini di pulau terpencil. Saya sangat senang. Saat dia mengatakan itu, Diana mengangkat tangannya yang lembut dan menatap Harvey. Harvey, bagikan pil roh di atas meja kepada semua orang. Terima kasih Tuan. Harvey segera menjawab. Dia kemudian berjalan ke meja, mengumpulkan pil roh, dan mulai membagikannya kepada semua orang. Harvey selalu sangat bersemangat setiap kali Diana memberi hadiah kepada para murid. Karena dia adalah kakak senior tertua, tentu saja, dia akan menerima lebih banyak hadiah. Terima kasih Tuan. Donna dan murid-murid lainnya semua berkata dengan gembira bersamaan.
Menguasai. Tepat pada saat itu, Donna teringat sesuatu dan bertanya kepada Diana, mengapa saudara muda Darren tidak ada di sini? Selama perjalanan kami kembali, altar kayu surgawi tidak akan menangkap begitu banyak ikan naga gurami jika bukan karena saudara muda Darren. Ketika dia mengatakan itu, mata Donna dipenuhi dengan antisipasi. Saat dia mengatakan itu, murid-murid lain menganggukkan kepala mereka bersama. Ya, meskipun saudara muda Darren baru saja bergabung dengan Sekte Suci-Suci, dia meningkatkan reputasi kami. Betul sekali, kita harus menghitung junior brother Darren untuk hadiahnya. Mengapa saya tidak mengumpulkannya untuk saudara muda Darren dan memberikannya nanti? Semua orang sibuk mengobrol, dan mereka semua memuji Daryl. Bab 1633. Pada saat itu, wajah Harvey menjadi hitam dan langsung berubah. Detik berikutnya, Harvey meremas alisnya. Apa yang kalian semua lakukan? Saudara muda Darren baru saja bergabung dengan sekte kami, bagaimana dia bisa layak menerima hadiahnya? Sial, mereka terus saja membicarakan junior brother Darren. Apakah mereka masih ingat bahwa saya kakak tertua mereka? Pikir Harvey. Selanjutnya, begitu dia memikirkan kejadian kemarin malam, Harvey menjadi lebih marah. Saya belum membalas dendam pada Darren atas insiden kemarin malam di mana dia menggunakan 2 elang besar untuk menyerang saya. Dia tidak bisa mendapatkan hadiah dari pelatihan. Saat semua orang berdebat, Diana terbatuk ringan, dan aula utama langsung hening. Dia melihat sekeliling dan berkata perlahan, Donna benar. Darren memang berkontribusi banyak sebelumnya. Biarkan dia menerima bagian dari hadiah. Harvey segera menyela, Tuan, dia baru saja bergabung dengan sekte kami dan sudah diberi hadiah. Itu sepertinya tidak benar. Ekspresi Diana langsung berubah saat dia menatap Harvey. Kamu tidak mematuhi tuanmu sekarang. Kau ingin mengkhianatiku. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Meskipun dia tidak berteriak, itu menakutkan. Tubuh Harvey bergetar saat dia langsung berlutut di tanah. Aku tidak berani. Ekspresinya dipenuhi ketakutan saat dia berbicara dan mulai berkeringat deras. Kebenciannya terhadap Daryl semakin dalam. Bahkan Tuan memihaknya. Apa yang membuatnya pantas mendapatkannya? Meski enggan dalam hatinya, Harvey tidak berani menunjukkannya. Dia harus memberikan sebagian dari hadiahnya kepada Daryl. Menguasai. Tepat pada saat itu, seorang murid berlari dengan cepat dan berkata kepada Diana, ada 2 tamu di luar yang ingin bertemu dengan Anda, Tuan. Tamu. Diana tercengang saat dia mengangkat alisnya. Tamu apa? Meskipun Sekte Suci-Suci memiliki sejarah berusia 10.000 tahun, mereka selalu berhati-hati dengan kultivasi mereka. Mereka jarang berinteraksi dengan sekte lain dan jarang memiliki teman atau tamu. Murid itu menarik napas dalam-dalam dan menjawab, Guru, mereka membawa barang ini bersama mereka. Saat dia berbicara, dia meletakkan liontin batu giok hitam di tangan Diana. Dia melihat bahwa liontin batu giok itu tampak kuno dan bulat. Ada 5 baris fulu terukir di satu sisi liontin, sementara di sisi lain, kata Saint dalam font kuno terukir. Itu adalah liontin Saint Order dari Sekte Suci. Tubuh Diana gemetar saat melihat liontin Saint Order. Dia segera berdiri dan memerintahkan muridnya, cepat, bawa tamu terhormat itu masuk. Liontin Saint Order milik Saint Master dan mewakili identitas Saint Master. Liontin itu setara dengan kehadiran Saint Master. Awalnya ada 2 liontin, tetapi 1000 tahun yang lalu, Guru Suci memberikan satu kepada seorang teman. Hanya ada 1 liontin yang tersisa di Holy Saint Sect dan dibawa secara pribadi oleh Saint Master. Namun, Guru Suci sedang berkultivasi dalam pengasingan, jadi dia tidak bisa merawat mereka. Sekarang setelah liontin Saint Order lainnya telah muncul, pemiliknya pasti adalah teman Saint Master. Teman Santo Guru akan menjadi tamu terhormat dari Sekte Suci-Suci. Pada saat itu, Harvey, Donna, dan yang lainnya menatap kosong ke liontin Saint Order, sangat takjub. Ya ampun, itu liontin Saint Order. Apakah itu teman Saint Master? Tentu saja, hanya ada 2 liontin Saint Order. Salah satunya dengan Saint Guru, yang lain dengan teman Saint Guru.
Liontin ini kuno dan bulat, itu tidak palsu. Semua orang berdiskusi diam-diam saat mereka melihat dari dekat ke arah pintu masuk aula utama. Haha, Sekte Suci memiliki pemandangan yang sangat bagus. Tempat ini indah. Pemandangannya bagus, bahkan orang-orang di sini cantik. Pada saat itu, suara tawa keras terdengar dari luar aula utama. Selanjutnya, dua orang perlahan masuk. Itu adalah tamu terhormat, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan jubah putih panjang, tampak cerdas dan tampan, tetapi matanya tampak menyimpang. Dia memeriksa beberapa murid perempuan begitu dia memasuki aula utama. Wanita itu memiliki sosok yang indah, dan dia mengenakan gaun panjang berwarna merah muda-muda, terlihat ramping dan memikat. Wajahnya begitu cantik sehingga dia tampak seperti dewi dari surga. Daryl akan tercengang jika dia ada di sana. Itu karena para pengunjung tidak lain adalah Zubaji dan Sentel Sion. Sentel mengikuti Zubaji pada saat itu, terlihat lembut dan manis. Setelah Sentel memiliki hubungan fisik dengan Zubaji di makam kuno, dia ingin melarikan diri atau membunuh Zubaji pada periode waktu itu. Namun, setelah menghabiskan waktu bersama Zubaji untuk sementara waktu, Sentel akhirnya tertarik pada kepribadian Zubaji. Meskipun Zubaji cabul, kekuatan seni bela dirinya termasuk yang tertinggi. Yang terpenting, karakternya yang tulus dan jujur benar-benar menarik. Sentel adalah istri Donogue dan menerima nasibnya. Dia menerima Zubaji setelah diculik olehnya. Selama Sentel mengikuti Zubaji, dia akan memasak sarapan setiap hari seperti istri yang sempurna. Pada malam hari, dia akan memijat kakinya dan bahkan mencucinya. Dia benar-benar menyerahkan dirinya padanya. Namun, dia sangat cerdas dan pandai dalam musik, catur, menulis, menggambar, dan hal-hal lain. Dia juga sombong. Dia tidak mau mengakui kekalahan Zubaji dan masih akan menolaknya ketika dia ingin berhubungan intim dengannya. Bab 1634. Pada saat itu, Zubaji melihat sekeliling, dan Donna menarik penglihatannya. Cantik, sungguh cantik. Diana mengenakan gaun hitam panjang, tampak anggun dan megah, itu sangat cocok dengan aura dinginnya yang sedingin es. Sentel dan Diana keduanya memiliki kualitas unik jika dibandingkan. Zubaji adalah orang yang cabul, dan matanya lurus ketika dia melihat kecantikan Diana. Tatapan Zubaji membuat Diana merasa tidak nyaman. Namun, dia masih maju dan meremas senyum. Tamu yang terhormat, maafkan saya jika kami tidak sopan menerima Anda. Diana memperkenalkan dirinya, saya Diana Olsen, Altar Master dari Celestial Wood Altar. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Diana merasa malu ketika mengucapkan kalimat terakhir. Dia adalah Altar Master dari Celestial Wood Altar, tetapi dia tidak mengenal teman-teman Saint Master. Itu sangat memalukan, tapi dia tidak punya pilihan. Dia baru bergabung dengan Sekte Suci-Suci selama beberapa tahun. Meskipun Zubaji adalah teman guru suci, dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Zubaji melambaikan tangannya dan berkata tanpa berpikir lebih jauh, haha. Jangan khawatir, wanita cantik. Saya Zubaji, tetapi Anda bisa memanggil saya Kakak Zu. Saat dia mengatakan itu, Zubaji memeriksa Diana dari jarak dekat dan tersenyum sambil melanjutkan, saya mendengar bahwa guru suci Anda berkultivasi dalam pengasingan, dan Anda yang bertanggung jawab sekarang. Haha, Saint Master Anda memiliki selera yang bagus, dia pandai memilih orang-orangnya. Kamu sangat cantik dan mampu. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Zubaji adalah teman dari Saint Master dari Holy Saint Sect. Ribuan tahun yang lalu, ketika Zubaji masih menjadi marsekal buluh surgawi dan berada pada titik terbaik dalam hidupnya, dia telah bertemu dengan guru suci dari Sekte Suci-Suci. Keduanya memiliki hubungan yang hebat secara instan. Pada saat itu, guru suci memberikan salah satu liontin ordo suci yang mewakili identitasnya kepada Zubaji. Diana tersenyum sopan. Karena kamu sudah mengatakan itu, aku akan langsung ke intinya. Bolehkah saya tahu alasan kunjungan Anda hari ini? Karena guru suci berkultivasi dalam pengasingan, semua masalah, terlepas dari besar atau kecil, ditangani oleh Diana. Karena itu, ketika Zubaji menunjukkan liontin itu,
para murid yang menjaga dasar gunung telah membawa Zubaji langsung ke altar kayu surgawi. Zubaji tersenyum dan melambaikan tangannya, "Nona cantik, jangan khawatir, saya kebetulan melewati sekte suci Anda dan ingin mampir untuk berkunjung selama beberapa hari." Zubaji terlihat santai saat mengatakan itu, tapi hatinya merasa kesal. Sebulan yang lalu, setelah Zubaji membantu Daryl mengusir Gonggong, dia tinggal sementara di rumah Carter. Kemudian, ketika Gonggong tampaknya tidak menimbulkan masalah lagi, dia membawa Sentel berlibur ke banyak tempat. Setelah liburan mereka selesai, dia kembali ke rumah Carter untuk menemukan tidak ada yang tersisa di seluruh rumah. Akhirnya, dia mendapat kabar bahwa Daryl dalam masalah di dunia baru. Dia bertarung dengan Kaisar Dunia Baru dan telah mendengar tentang kematian Daryl. Seluruh keluarga Carter pergi untuk membalas dendam untuk Daryl. Zubaji selalu memperlakukan Daryl seperti saudara di hatinya. Tanpa Daryl, Zubaji tidak akan berhasil lolos dari penjara Kaisar Houyi. Begitu dia mendapat berita itu, dia bergegas membantu Daryl di dunia baru. Namun, dia sudah terlambat, Daryl tidak bisa ditemukan di manapun, dan Lord Kenny Brett telah menculik keluarga Carter. Selama beberapa hari terakhir, Zubaji mencari Daryl di mana-mana tetapi masih tidak dapat menemukan berita tentang Daryl. Dia tidak punya pilihan selain mulai mencari berita di setiap benua. Ketika dia kembali ke benua Moana Utara dan melewati sekte suci-suci, dia tiba-tiba teringat teman lamanya. Dia berencana untuk tinggal di sana selama beberapa hari untuk bersantai. Siapa yang tahu guru suci berkultivasi dalam pengasingan dan tidak bisa bertemu dengannya? Pikir Zubaji. Namun, Zubaji cabul. Begitu dia melihat kecantikan Diana dan begitu banyak murid wanita cantik di sekte suci-suci, dia memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi. Tentu. Diana tersenyum dan memerintahkan salah satu murid di sampingnya, "Cepat, siapkan kamar. Dan siapkan teh untuk kakak Zu untuk menyegarkan diri." "Ya Tuan." Murid itu segera menjawab. Dia berbalik dan pergi untuk menyiapkan barang-barang. Tepat pada saat itu, Zubaji tersenyum dan melambaikan tangannya. "Ah, siapkan saja ruangannya, teh tidak perlu." "Oh ya, apakah kamu bermain catur? Apakah Anda ingin memiliki beberapa permainan dengan saya?" Saat dia berbicara, mata Zubaji tidak berhenti memeriksa tubuh Diana. Bab 1635. Tidak hanya dia sangat cantik, tetapi tubuhnya juga sangat seksi. Akan sangat menyenangkan bisa bermain catur dengan wanita cantik seperti itu. Selain wanita cantik, Zubaji juga menyukai catur. Pertama kali Daryl bertemu dengannya, Zubaji dipenjara di sebuah taman kecil tempat dia bermain catur dengan dirinya sendiri. Dia begitu asyik sehingga dia lupa segalanya. "Apa? Catur?" Dian tercengang. Dia kemudian menyunggingkan senyum. "Saya hanya pemain catur biasa, tetapi karena Anda tertarik, saya akan bermain dengan Anda." Kemudian, Diana mengangkat tangannya yang lembut dan memberi isyarat padanya untuk mengikutinya ke belakang aula utama. Ada taman buah pir di belakang. Pemandangannya indah, dan itu adalah tempat yang bagus untuk minum teh dan bermain catur. Zubaji tersenyum dan mengangguk saat dia memimpin Sentel dan berjalan perlahan di belakang. Pada saat yang sama, Harvey, Donna, dan para murid lainnya mengikuti di belakang dengan cepat. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Zubaji adalah teman guru suci. Merupakan suatu kehormatan yang tak terbayangkan untuk dapat menyaksikan guru bermain catur dengannya. Beberapa menit kemudian, di gubuk di Taman Buah Pir, Zubaji dan Diana mulai bermain catur. Dia benar-benar bersemangat pada awalnya tetapi segera mulai merasa bosan. Meskipun Diana adalah seorang kultivator yang sangat terampil dan sangat cerdas, keterampilan caturnya adalah dasar. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Diana telah kehilangan ketiga game yang mereka mainkan dengan mengerikan. Setelah game ketiga selesai, Zubaji terlihat bosan ketika dia berkata kepada Diana, "Oh tidak, keterampilan caturmu buruk. Tidak ada tantangan bermain melawan Anda. Mari kita berhenti. Kumpulkan semua murid Anda yang bisa bermain catur. Saya akan mengabulkan satu permintaan kepada siapapun yang bisa mengalahkan saya. Permintaan apapun baik-baik saja."
Meskipun wanita cantik itu enak untuk ditonton, dia akan merasa bosan jika dia menatap mereka lama-lama. Yang terpenting, hati Zubaji saat itu adalah tentang bermain catur. Dia kehilangan minat pada Diana. Pada saat itu, wajah Diana memerah, dan dia merasa canggung karena teknik caturnya dikritik di depan begitu banyak murid. Itu sangat memalukan. Dia tidak punya pilihan. Zubaji adalah teman Sein Guru, dan dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Saat dia merasa bosan, Diana menatap Zubaji dan tersenyum canggung ketika dia berkata, "Kakak Zu, jangan khawatir. Maaf, kemampuan caturku sangat buruk." Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling pada murid-muridnya yang berkumpul di dekatnya. "Siapa di antara kalian yang tahu cara bermain catur? Ayo mainkan beberapa game dengan kakak Zu." Harvey, Donna, dan murid-murid lainnya semua ingin mencoba, tetapi tidak ada dari mereka yang berani menjadi sukarelawan. Dia akan mengabulkan keinginan orang yang menang. Sungguh tawaran yang menarik. Namun, keterampilan catur saya biasa-biasa saja. Apakah saya akan mempermalukan diri saya sendiri? Pada saat itu, semua orang saling memandang, dan tidak ada yang berani melangkah. Bab 1636. Dia pikir akan ada lawan yang menantang, tapi sepertinya dia akan kecewa. Sentel mengagumi Zubaji saat dia berdiri di sampingnya. Orang ini benar-benar pintar. Keterampilan caturnya sangat bagus. Diana tersipu, dan dia merasa sangat canggung. Apa yang saya lakukan? Sein Master tidak akan senang jika dia tahu bahwa tamu terhormat itu merasa frustrasi tidak lama setelah tiba. Tiba-tiba, Diana teringat sesuatu ketika dia memerintahkan Donna, bawa Darren ke sini. Meskipun murid baru ini terlihat biasa saja, dia selalu mengejutkan semua orang di saat yang paling kritis. Mungkin keterampilan caturnya sangat bagus, dan dia akan bisa bermain dengan tamu terhormat ini. Ya, Donna mengangguk. Saat dia hendak pergi, Harvey angkat bicara, "Tuan, Darren hanya dari keluarga nelayan, bagaimana dia bisa tahu cara bermain catur? Dia mungkin belum pernah melihat set catur sebelumnya. Akan memalukan membiarkan dia bermain dengan tamu terhormat kita. Itu lelucon. Tuan, tolong pikirkan ini baik-baik. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel." Saat dia mengatakan itu, wajah Harvey terlihat tulus, tetapi dia sangat marah di dalam hatinya. Apa yang istimewa dari Darren ini sehingga tidak peduli apa yang guru pikirkan tentang dia terlebih dahulu untuk segalanya. Murid-murid lain tidak bisa menahan tawa ketika mereka mulai mengobrol dengan lembut. Kakak senior sulung benar. Meskipun saudara muda Darren sangat kuat, keterampilan caturnya mungkin tidak. Betul sekali. Sebelumnya, ia menggunakan teknik mimik untuk menarik ikan naga gurami. Salah satunya berasal dari keluarga nelayan dan memiliki pengalaman menangkap ikan. Di sisi lain, catur adalah seni tingkat tinggi, itu dua hal yang berbeda sama sekali. Aku pikir juga begitu. Guru memiliki harapan yang terlalu tinggi terhadap saudara muda Darren. Diam, bicara lebih lembut. Diana mendengar semua diskusi para murid saat dia menggigit bibirnya dan terdiam. Itu benar. Darren berasal dari keluarga nelayan, akankah dia tahu cara bermain catur? Apa aku terlalu berharap padanya? Bagaimana jika Darren tidak tahu cara bermain catur dan saya membawanya ke sini? Kami akan dipermalukan jika dia membodohi dirinya sendiri. Saat dia memikirkan itu, Diana tersenyum pada Zubaji. "Kakak Zu, keterampilan caturmu bukan yang bisa ditandingi oleh murid-muridku. Biarkan aku terus bermain denganmu." "Baik." Zubaji mengangguk dan merasa frustrasi. Tidak ada seorang pun dengan keterampilan catur yang sangat baik di seluruh sekte suci-suci, tetapi setidaknya ada seorang wanita cantik yang menemaniku. Saya hanya akan terus bermain dengannya. Sementara itu, Daryl duduk di taman, melihat ke arah pintu masuk, mengerutkan alisnya. Itu aneh. Kemarin ketika Daryl dan Donna pergi, Donna berkata bahwa dia akan mengajarinya teknik pada malam berikutnya. Sudah malam, tapi dia masih belum muncul, pikir Daryl ketika dia mulai khawatir. Sejujurnya, dia tidak khawatir mempelajari keterampilan baru dari Donna. Yang dia inginkan adalah mencari tahu lebih banyak tentang situasi keluarga kerajaan dunia baru. Tidak peduli apa,
Anggota keluarga terdekatnya semuanya dipenjara oleh keluarga kerajaan dunia baru. Daryl baru saja bergabung dengan Sekte Suci-Suci belum lama ini, dan dia tidak mengenal banyak orang, jadi dia tidak mendapatkan banyak berita. Donna adalah satu-satunya orang di seluruh Sekte Suci-Suci yang dekat dengannya. Dia hanya bisa mengumpulkan informasi tentang dunia luar dari Donna. Permaisuri dan Yvette duduk di ruangan mengobrol, dan Permaisuri tidak senang ketika dia melihat Daryl menunggu di dekat pintu. Pria yang penuh nafsu, gumam Permaisuri pada dirinya sendiri sebelum dia menoleh ke Yvette. Yvette, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu suka darinya. Sudah berapa hari sejak dia mengenal kakak seniornya, dan dia sudah sangat dekat dengannya. Lihatlah dia menunggunya lagi. Anda sebaiknya berhati-hati. Ketika dia mengatakan itu, Permaisuri tidak lupa memelototi Daryl. Bab 1637. Ibu, Yvette tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Dia menghibur Permaisuri, kamu terlalu banyak berpikir. Daryl bukan orang seperti itu. Yvette masih menelepon ibu Permaisuri ketika tidak ada orang di sekitar. Dia mengerti bahwa Permaisuri khawatir Daryl akan jatuh cinta pada kakak senior dan meninggalkannya. Namun, Yvette telah bersama Daryl untuk waktu yang lama, dan dia mengenal Daryl dengan sangat baik, jadi dia tidak pernah khawatir. Meskipun mereka berbisik, Daryl masih mendengarnya. Namun, dia tidak terganggu. Dia puas selama Yvette mempercayainya. Saat dia bergumam di dalam hatinya, dia melihat ke arah pintu lagi. 10 menit berlalu, tapi Donna masih belum muncul. Tidak apa-apa, kakak senior pasti sudah melupakannya. Aku akan mencarinya, pikirnya sebelum berjalan keluar dari taman. Begitu dia berada di luar, Daryl bertemu dengan kakak senior altar kayu surgawi. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Kakak senior, apakah kamu melihat kakak senior Donna? Daryl segera menariknya ke samping dan bertanya. Kakak senior menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kamu mencari kakak senior. Dia bersama guru, kakak senior tertua, dan murid-murid lainnya di Taman Pir. Kebun Pir. Daryl tercengang saat dia meremas alisnya. Bukankah itu hanya sebuah taman? Kakak senior dan yang lainnya tidak berkultivasi tetapi berkumpul di sana, apa yang mereka lakukan? Bahkan guru ada di sana. Sekte Suci-Suci kami memiliki tamu terhormat hari ini, dia adalah teman Saint Master. Tepat ketika Daryl masih mengerutkan alisnya, kakak senior tidak bisa berhenti berbicara. Saint Master sedang berkultivasi dalam pengasingan. Guru kita sedang menjamu tamu terhormat di Taman Pir karena dia telah mengambil alih peran guru dalam mengelola sekte. Dia bermain catur dengannya. Sayangnya, tamu terhormat adalah orang yang sulit. Sial. Teman guru suci, dia pasti bukan orang biasa. Ketika dia mendengar itu, Daryl tercengang, tetapi dia menjadi tenang dengan sangat cepat. Saya mengerti, saya akan pergi dan melihat-lihat kebun buah pir. Saat dia berbicara, Daryl berjalan menuju taman buah pir. Daryl peduli tentang siapa teman guru suci itu. Yang paling penting adalah dengan cepat mengetahui kondisi keluarga kerajaan dunia baru. Sudah beberapa hari sekarang, dan dia masih tidak tahu bagaimana keadaan Godfather, Debra, dan yang lainnya. Segera, dia sampai di kebun buah pir. Dia bisa melihat Donna dan Harvey di gubuk sementara banyak murid altar kayu surgawi mengawasi mereka dari jauh. Semuanya tampak serius dan diam. Di tengah gubuk, Diana dan Zubaji sedang bermain catur. Saat punggung Zubaji menghadap Daryl, dia tidak melihat wajahnya. Namun, Daryl adalah orang yang jeli dan masih merasa ada yang tidak beres. Itu lucu. Mengapa sosok ini terlihat begitu familiar? Pikirnya sambil mempercepat langkahnya. Ketika semua orang melihat Daryl mendekat, mereka mulai berbicara dengan lembut lagi. Saudara muda Darren ada di sini. Kenapa dia ada di sini? Tidak ada yang memintanya untuk datang. Ketika Donna melihat Daryl, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan tampak canggung saat dia mengulurkan tangannya yang lembut untuk memukul dahinya. Oh tidak, aku berjanji pada Daryl kemarin malam bahwa aku akan mencarinya hari ini. Bagaimana saya bisa melupakannya? Pikirnya sambil berjalan cepat untuk menemuinya. Pada saat itu,
Harvey maju selangkah dan berjalan keluar dari gubuk. Dia memarahi Daryl dengan lembut, "Darren, apa yang kamu lakukan di sini? Lakukan apa yang perlu Anda lakukan di tempat lain. Kami tidak membutuhkanmu di sini." Guru sedang menjamu tamu terhormat dalam permainan catur. Aku tidak boleh membiarkan orang ini menyela. Bagaimana jika ada masalah? Orang ini tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, tetapi dia mungkin menghina dan membuat marah tamu terhormat. Itu akan menjadi masalah besar.